Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Fediana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2021 dan di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai konstitusi. Di antara kalian pasti ada beberapa yang sering mendengar kata konstitusi tanpa tahu artinya apa. Konstitusi banyak berseliweran di berbagai sosial media. Satu di antaranya adalah TV mungkin, atau para Gen Z sering mendengarkannya di handphone, koran mungkin. Di sini bagi yang belum tahu konstitusi itu, mari simak bersama-sama. Konstitusi secara umum, di sini saya ada beberapa materi di laptop saya. Jadi saya akan menyampaikan dengan seksama. Jadi konstitusi secara umum merupakan prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur pengorganisasian pemerintah dalam suatu negara. Konstitusi ini bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan konstitusi juga sebagai kerangka kerja antara hubungan pemerintah dan rakyatnya. Menurut Wirjono Projodikoro mengemukakan pendapatnya yang serupa. Pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara. Bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Jadi, bila kita dilihat dengan fungsi konstitusi itu memiliki beragam fungsi. Pertama, mengatur kekuasaan pemerintah. Dengan adanya legislatif, yudikatif, eksekutif, ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah itu sendiri. Dan yang kedua, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini mencakup hak dan kewajiban warga negara serta hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Ketiga, menentukan batasan-batasan kekuasaan konstitusi, mengatur batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah, memastikan bahwa pemerintah tidak beroperasi secara sewenang-wenangnya dan selalu ada di garis hukum. Yang keempat, mengatur proses perubahan konstitusi, menguraikan bagaimana perubahan dan atau amandemen terhadap konstitusi dapat dilakukan. Prosedur yang rumit dan memerlukan persetujuan yang luas. Selanjutnya, mengatur hukum konstitusi secara sering mengandung norma-norma hukum yang lebih spesifik mengenai perpajakan, hak milik, atau kebijakan nasional. Mengatur otonomi daerah, konstitusi dapat mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat otonomi. Memberikan pedoman moral, konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diunjung tinggi dalam masyarakat. Mengatur hubungan internasional, konstitusi juga dapat mengatur hubungan internasional negara, termasuk prosedur untuk menyetujui perjanjian internasional. Jadi, dari segala fungsi yang saya sebutkan tadi, fungsi-fungsi ini menjadikan konstitusi sebagai landasan hukum atau moral dalam suatu negara yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan melindungi hak-hak serta kepentingan para warga negara atau para rakyatnya sendiri.